اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأدم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد البال وأشرف عباد أسعد الأرض والعجم والجبال الطيبة والبحار وترجمان لسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kita buka dulu halaman 31. Halaman 31 baris yang ke-14 dari bawah atau dari tengah turun sedikit, itu ada summa lam di dalam kurung, itu ada summa lam. Baris ke-14 dari bawah atau tengah tarik mundur, tarik bawah, summa lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha liliqa'ihi dhukhra, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustaz Al-Haj Mahfud, Al-Ustaz Hidayat, dan juga para asatidzah serta ustadzat yang lain, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kemudian kita rangkaikan dengan taklim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan pembahasan pembicaraan kita berkaitan dengan masalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa lam, kemudian ketahuilah, anna min ankaril munkarati wa akbaril kabairi wa afhasil muharramati tarka ba'dil muslimina lissalawatil maktubah. Bahwasanya min ankaril munkarat, termasuk kemunkaran yang paling munkar, wa akbaril kabair, dan dosa besar yang paling besar, wa abhasil muharramat, dan keharaman yang paling buruk adalah tarka ba'dil muslimina, meninggalkan sebahagian orang-orang Islam
lis-sholati al-maktubati, bagi sholat-sholat yang diwajibkan. Sholat 5 waktu itu kalau ditinggalkan termasuk dosa yang paling besar, keharaman yang paling buruk, dan juga kemunkaran yang paling munkar. Jadi biangnya dosa itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya kita pesan kepada anak cucu kita dari sedini mungkin untuk mempunyai perhatian berkaitan dengan masalah sholat. Karena ini berbahaya. Kalau di dalam keluarga ada yang tidak sholat, ini akan menjadi masalah besar pada keluarga tersebut. Ya. Wajib kita ya, untuk menyuruh anak-anak keluarga kita itu sholat 5 waktu, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Karena itu adalah kemunkaran yang paling munkar. Ya. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ahaditsus sahihatu al katsiratu, dan sungguh telah datang ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sahih yang banyak, bi kufri tarikis sholati, dengan kekafiran orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dihukumkan sebagai kafir. Walaupun perbincangan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kafir dalam arti kafir kalau dia ingin kembali harus bersyahadah lagi? Iya, kata Imam Ahmad. Tapi kata Imam Syafi'i tidak. Kalau memang dia tidak menganggap bahwasanya sholat itu tidak wajib, ya, karena kemalasan dia, karena ketidakmauan dia untuk melaksanakan sholat, dia tidak kafir. Ya. Kalau kafir repot, harus syahadah lagi. Kalau kata Imam Ahmad iya, ya, bahwasanya pokoknya kafir, kafaro, ya, faqad kafaro jiharon, sungguh telah kafir di dalam hadis. Ya. Jadi di sini kalau dia tidak mengatakan dalam dirinya bahwa salat itu tidak wajib, tidak kafir. Tapi kalau dikatakan salat nggak wajib dalam dirinya, kafir dia, kafir beneran. Ya. Kalau cuma kemalasan dia aja, ya kemunkaran yang paling munkar berarti dia, dosa yang paling besar dan termasuk keharaman yang paling buruk. Jadi banyak hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian yang diantara kita dan diantara mereka orang-orang kafir, as-sholatu adalah sholat. Jadi pemisah perjanjian, kalau masuk Islam sholat, ya. Kalau tidak berarti kafir. Dan sholat ini juga termasuk adalah ibadah, di dalam hadis lain dikemukakan sebagai imaduddin, sebagai tiangnya agama. Kalau beragama Islam tidak sholat, ya ambruk agamanya. Fasawfa yalqawna ghayya, di dalam surat Maryam. Orang yang menyia-nyiakan sholat, maka dia akan memperoleh, menjumpai berbagai macam penyimpangan di dalam kehidupan ini. Ya. Itu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu berbagai macam penyimpangan. Kemudian sholat ini mengapa dikatakan sebagai imaduddin, tiang agama? Karena ibadah-ibadah yang lain itu sangat bergantung kepada sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya itu akan menjadi baik. Ibadah-ibadah yang lain.
Kalau sholatnya buruk, nggak karuan, ya, nggak menentu, ya, apalagi meninggalkan, itu yang lainnya itu sudah pasti bahwasanya ya perbuatan amal kebaikan yang lain juga akan berantakan. Kalau giliran infak tidak ikhlas, ria, giliran melakukan sesuatu ada yang dia inginkan. Nah ini karena ya pada saat sholatnya itu ya bahwasanya sholatnya itu banyak penyimpangan. Ya. Maka termasuk adalah ya di dalam Nasail Ibad ya dikemukakan bahwa salah satu doa kita diterima adalah salah satunya adalah kita melakukan perintah Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang diperintahkan, ya sesuai dengan kaidah. Kalau kita sholat, kaidah fikihnya ya dibaca, dipakai kaidah fikihnya, ya. Syarat rukun, ya, al-mufsidat atau apa namanya al-mubtilat yang membatalkan mana, ya. Kemudian yang al-masnunat yang disunahkan yang mana, ya. Kemudian yang wajib yang mana, ya. Karena di akhirat itu nanti ya akan diperiksa hadis yang cukup populer, ya, yang kita banyak hafal hadis tersebut di antara kita, ya, yakni awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama ya yang dihisab, dihitung di hari kiamat itu adalah sholatnya. Ya. Kalau sholatnya itu baik, maka diterima semua amalnya. Udah checklist dah, sholatnya udah cakep, sholatnya tinggal yang lain udah cakep, udah semuanya. Enggak diperiksa lagi yang lain. Ya, karena sholatnya udah baik, dan sholat inilah tadi yang saya katakan amal ibadah kita di dunia ini. Kalau sholat kita baik, itu kita akan menjadi baik pula di dalam amal ibadah yang lain, ya. Tetapi kalau memang sholatnya buruk, itu lebih sulit lagi yang lain diperiksa, amaliyah kita yang lain. Makanya kita benerin sholat kita itu, terutama adalah sholat 5 waktu, ya. Ini kaitannya pembicaraan sholat 5 waktu, ya. Jadi perjanjian di antara kita, antara mereka kafir adalah as-shalah. Faman tarokaha, maka siapa saja yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Tuh hadis yang pertama, banyak tadi katanya beberapa hadis di sini dikemukakan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Man taraka sholata, siapa saja yang meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja, faqad kafara jiharon, maka sungguh dia telah kafir yang jelas-jelas kekafirannya, ya. Kafir itu dihukumkan, ya, tadi meninggalkan sholat secara sengaja dan mengingkari kewajiban sholat. Dalam mazhab Syafi'i mengingkari, kalau malas enggak jadi kafir, ya, cuma dia maksiat besar aja, ya. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam hadis yang lain, man tarakas sholata muta'ammidan, siapa saja yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad bari'at minhu, maka dia lepas darinya itu, maka lepas dari orang itu yang meninggalkan sholat, ya. Apa yang lepas? Zimmatullahi wa zimmatu rasulih, yakni tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya, ya. Jadi lepas, ya. Allah tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat. Allah tidak akan meladeni, berarti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bahwasanya ya lepas tanggung jawab beban atau dhimah itu ya tanggungan lah
tanggungan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak akan memberikan syafaat, sudah pasti karena meninggalkan sholat. Ya. Walaupun ada satu riwayat syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya. Syafaatku adalah untuk ya pendosa-pendosa besar. Ya, orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Ya, tapi kalau sholat ini udah berbeda karena tadi katakan paling besar dari dosa besar adalah sholatnya. Wa qala alaihissalam, kemudian hadis yang ketiga, man hafadha, siapa saja yang memelihara ala sholati, terhadap sholat, kanat lahu nuran, maka sholat itu baginya itu sebagai cahaya, wa burhanan, dan argumentasi atau alasan, wa najatan, dan penyelamat, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita mau banyak cahaya di dalam Nasail Ibad itu dikemukakan banyak-banyaklah sholat, terutama adalah sholat yang mengiringi sholat 5 waktu, sholat rawatib. Jangan sampai ditinggalkan, jangan dianggap remeh tuh, kecil. Kalau kagak repot banget, ya kalau kita mau pergi udah buru-buru, udah habis sholat enggak sholat rawatib, ya biarinlah ya. Karena memang dia akan pergi. Atau ada yang lebih penting lagi. Bukan kagak penting, sholat penting ya. Tapi kemudian ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Itu jangan sampai kita tinggalkan qobliyah ba'diyah. Kita jangan melihat ya muta'akidah atau ghairu muta'akidah. Apakah dikuatkan atau tidak ya. Misalnya sebelum maghrib, sebelum asar, ya itu kan ya ghairu muta'akidah. Ya, enggak lihat ke situ dah. Yang penting adalah bahwasanya itu ada sunnah ya yang diperintahkan oleh Rasul, yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih ya, sholat sunnah yang mengiringi apakah sebelumnya atau sesudahnya sholat 5 waktu. Di samping sholat sunnah yang lain, sholat tahajud jangan ditinggalkan. Ukuran kita mestinya orang yang rajin ke pengajian gitu udah tidak meninggalkan sholat tahajud lagi. Sebelum subuh udah pada bangun, ya, udah pada sholat, ya. Sholat duha, ya, yang dipesankan oleh Nabi, jangan sampai meninggalkan sholat duha, ya. Kemudian juga sholat witir, ya, setelah tahajud sholat witir, atau sholat sunnah yang lain lah yang kita laksanakan, ya. Nah ini, ya, untuk supaya menjadi cahaya penerang nanti, ya, di akhirat. Yang akan menerangi jalan kita, yang akan menaungi kita, yang akan melindungi kita ya. Kemudian juga sebagai burhan, sebagai argumentasi ya, atau sebagai yang memberikan pembelaan terhadap kita sholat tersebut ya. Ini sholat ya, inilah saya sholatmu dulu ya. Kemudian dia memberikan pembelaan kepada kita sebagai burhan ya. Dan juga yang ketiga adalah ya sebagai najatan yaumal qiyamah, sebagai penyelamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh, dan siapa saja yang tidak memelihara. Dan memelihara itu tadi, sholat itu dari mulai ya syarat rukunnya, kekhusyuannya namanya memelihara ya. Melihara itu menjaga ya, sesuai dengan perintah Allah. Wa man lam yuhafidz, siapa saja yang tidak melihara alaiha, terhadap salat tersebut, lam takun lahu nuran, tidak bisa jadi baginya itu cahaya, wala burhanan, dan tidak bisa jadi pembela, wala najatan, dan tidak bisa menjadi penyelamat ya kalau salatnya itu sembarangan. Wala najatan, dan tidak menjadi penyelamat. Wa kana yaumal qiyamati, dan dia di hari kiamat ya, ini termasuk orang kagak sholat bener deh nih ya. Dan di hari kiamat ma'a Fir'auna, dia akan berbaris bersama Fir'aun. Jadi nanti ada barisan-barisan nih ya, kafir ya,
orang yang enggak adil di dunia, barisannya pimpinannya adalah Fir'aun. Ya. Ini orang yang mati syahid. Para syuhada akan dipimpin oleh paman Nabi Hamzah di akhirat. Jadi ada panji-panjinya tuh, kumpul nih barisan ini, barisan ini. Ini orang yang ahli ilmu, ini orang yang rajin ibadah. Ya, jadi ada barisan-barisannya nanti ya di akhirat kelak ya. Maka dia tadi di hari kiamat bersama Fir'aun, wa Qarun, dan bersama Qarun, wa Haman, dan juga Haman ya. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Faqad waqa'at tasrihu, maka sungguh terjadi penjelasan, ada penjelasan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi kufri tarikis sholati, dengan kekafiran orang yang meninggalkan salat dihukumkan kafir. Wa kadzalika waroda, dan begitu pula ada anis sahabati, informasi dari sahabat, wassalafi, dan dari ulama-ulama salaf as-solihi, yang soleh, hatta qala ba'duhum, sampai di antara mereka mengatakan, ma sami'tu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal a'mali in tarakahu kufrun illa sholah. Ya. Ma sami'na, kami tidak pernah mendengar, ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaquluna, mereka mengatakan, fi syai'in, terhadap satu perbuatan, minal a'mali, amal dosa, intarokahu, satu amal, intarokahu, kalau mereka meninggalkannya amal tersebut, kafaro, dia kafir, illa sholata, kecuali adalah sholat. Jadi yang disebutkan, meninggalkan satu perintah perbuatan yang wajib hukumnya kafir itu kagak ada yang lain kecuali adalah sholat, yang disebutkan oleh para sahabat ya. Kami tidak pernah mendengar sesuatu yang ditinggalkan itu dihukumkan kafir kecuali adalah sholat ya. Fa iyyaka summa iyyaka wa tarkas sholati, maka hati-hatilah, waspadalah, kemudian waspadalah terhadap meninggalkan sholat. Au tarka syai'im minha, atau meninggalkan ya sesuatu sedikit pun dari sholat tersebut. Meninggalkan sholat secara keseluruhan ya, atau meninggalkan satu waktu sholat sedikit pun jangan sampai terjadi. Hati-hati engkau ya. Fa in fa'alta dzalika, kalau engkau melakukan hal tersebut, meninggalkan sholat atau meninggalkan sebahagian dari sholat, faqad halakta ma'al halikin, maka engkau akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Wa khasirtad dunya wal akhirah, dan engkau akan rugi dunia akhirat ya. Di dunia rugi, kemudian di akhirat rugi. Di dunia adalah orang yang dimurkai, rezekinya tidak lancar karena sholatnya tidak teratur, tidak jelas ya. Ketenangan jiwa tidak ada di dunia, gelisah melulu, pikirannya dunia melulu, pikirannya uang melulu ya. Di dunia sengsara, di akhirat lebih-lebih. Dzalika, itulah kalau di dunia dan di akhirat dia rugi. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah termasuk kerugian yang betul-betul nyata, yang jelas-jelas itu adalah kerugian. Wa kama yajibu alaika an tuhafidhu 'alas sholati, dan sebagaimana wajib terhadapmu melihara sholat, tadi sudah
dikemukakan untuk melihara sholat akan dia ada nur, ada burhan, ada keselamatan. Sebagaimana wajib terhadapmu untuk memelihara sholat, wa yahrumu 'alaika an tudayyi'aha, dan haram bagimu untuk menyia-nyiakan, menelantarkan sholat. Kadzalika, begitu pula, yajibu 'alaika, wajib kepadamu, antusyaddida 'ala ahlika, untuk memberikan peringatan keras kepada keluargamu, ya. Wa auladika, dan anak-anakmu, wa kullaman laka, dan setiap orang yang ada tanggungan bagimu, alaihi, terhadapnya, wilayatun, ya, akan wilayah, artinya ya pemeliharaan orang yang ada tanggungan kita di rumah kita, terutama ya anak kita, istri kita, kalau ada cucu kita, ya, termasuk adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Wajib pula engkau mengingatkan, ya, kepada semuanya itu, ya. Fi iqamatis shalah, untuk mendirikan salat, untuk menegakkan salat. Ingatkan, ya, jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Tegakkan salat. Wala tada' lahum udran, dan jangan meninggalkan bagi mereka itu uzur, artinya tidak ada uzur. Ya, jadi sholat itu adalah satu ibadah yang tidak ada uzurnya. Dia uzurnya itu, ya, meninggalkan sholat itu cuma karena lupa, karena yang kedua karena tidur. Ya. Kalau ketiduran, dan itu pun wajib diqadha, wajib dibayar, lupa atau karena tidur. Ya. Wala tad'alahum udhran fi tarkiha, di dalam meninggalkannya, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Wa man lam yasma', dan siapa saja yang tidak mendengar, minhum, dari mereka, apa yang kita suruh, wala yuti', dan tidak mematuhi, fahaddidhu, maka ancam mereka, wa aqibhu, hukum mereka, waghdab alaihi, dan bencilah terhadapnya, ya. Tadi yang meninggalkan sholat, benci terhadapnya, asyadda wa a'dhama, yang paling besar, ya, kebencian itu, mimma taghdabu alaihi, ya, dari yang engkau membencinya, kesel gitu kan terhadapnya. Ya, lau atlafa malaka, seandainya dia menghabiskan hartamu, kan kesel kita cari susah-susah harta kemudian dihabisin, ya. Nah, ini kemarahan kita terhadap meninggalkan sholat itu lebih benci kita, lebih gedeg lagi kita, lebih keras lagi kita, ya, memberitahukan kalau ada keluarga kita yang seperti itu. Fa illam taf'al dalika, kalau engkau tidak melakukan itu, tidak menegur, tidak mengancam, tidak membenci, ya, anggota keluarga kita yang tidak sholat, ya. Kalau engkau tidak lakukan itu, kunta, termasuk engkau adalah minal mustahinnina bihuquqillahi wa bidinihi, termasuk orang yang menghinakan, orang yang menghina, ya, mustahinnina bihuquqillahi, dengan hak-hak Allah, karena hak Allah wajib untuk disembah, ya. Wa bidinihi, engkau termasuk menghina agama Allah, ya, menghina Allah dan menghina agama Allah. Jadi kalau kita biarkan anak kita, keluarga kita tidak sholat, kita diam aja, kagak tegur, tidak ancam, termasuk kita adalah orang yang menghinakan Allah dan menghinakan agama Allah. Jadi hati-hati nih, ya. Wa man aqabtahu wa ghadabta alaihi walam yatamassal wa yanzajiru fa'abadahu alaika. Wa man aqabta, dan
siapa saja yang engkau ancam, kau hukum, wa ghadabta, dan yang engkau benci karena tadi tidak melakukan salat, alai kepadanya, walam yatamatsal, dan tidak melaksanakan, wayan zajir, walam yan zajir, artinya, dan tidak merasa tertegur gitu kan, ya, cuek aja, fa'abidhu anka, maka jauhkanlah dia darimu, watrudhu, dan usirlah minka darimu, fa innahu syaitonun, maka sesungguhnya orang seperti itu adalah sama juga dengan setan. Syaitonun, ya. Jadi sama juga dengan setan. Orang yang tidak sholat, ya, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, sama dengan setan. La khaira fihi, tidak ada kebaikan pada orang tersebut, wala barokata, dan tidak ada keberkahan. Hidup yang menjadi penghalang rezeki, ketenangan di dalam rumah tangga kita, ya, itu terganggu dengan adanya yang tidak sholat. Jadi tidak tenang, ya, marah-marah mulu, ribut aja dalam keluarga karena tidak sholat, ya. Ada meninggalkan sholat lah sebagian atau keseluruhan, ya. Nah ini, ya, penting sekali. Jadi tidak berkah kehidupannya, tidak ada kebaikan dalam kehidupannya, ya, tidak memperoleh kebaikan, ya, karena tidak melaksanakan sholat. Tahrumu, haram, haram mau mualatuhu, untuk melindunginya, ya. Jadi usir, haram untuk melindunginya, ya. Wa mu'asiratuhu, dan haram untuk bergaul dengannya, ya. Mu'asiratuhu, ya, bergaul dengannya. Wa tajibu, dan wajib mu'adatuhu, untuk memusuhinya, ya. Oke, kesel aja dah, dia tidak melaksanakan sholat, baru perlu usir, jangan di rumah dah, ya, mendingan jangan di rumah, karena jadi bencana. Ini setan yang ada di rumah ini kagak sholat, ya. Ini keras nih ulama, ancaman-ancaman sholat, ya. Wa muqati'atuhu, kemudian putusi hubungan dengan dia. Wahuwa, dan orang yang meninggalkan sholat itu adalah minal muhaddina lillah, ya, orang yang menentang Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, la tajidu qauman, engkau tidak mendapatkan satu masyarakat, kaum, yu'minuna, mereka beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yuwadduna artinya engkau mencintai, tidak ada kelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya, yang mencintai man haddallah, orang yang menentang Allah wa rasulahu, dan menentang rasulnya. Tidak sholat ini berarti menentang Allah dan menentang rasulnya, sehingga tidak ada kecintaan bagi orang-orang seperti itu, ya. Tidak ada orang beriman itu, ya. Kemudian dia itu apa tadi, mencintai, ya, orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Ini kan keadaan satu realitasnya sekarang begitu, ya. Kalau istilah di dalam Al-Maidah 54 itu adalah, ya, mereka itu sebaliknya dari situ, ya. Orang yang Allah cintai, yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin alal mu'minin, seharusnya rendah hati terhadap orang-orang beriman, demen sama orang yang beriman. Tapi sekarang sebaliknya, membenci orang yang beriman, ya. Orang-orang yang ngaji dilarang, dibubarkan pengajian, apa urusannya? Ya, kalau kita tidak sepaham dengan mereka, selama Islamnya itu masih diakui oleh dunia Islam, ya udahlah, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan melarang orang ibadah, ya.
Jangan menjauhkan orang dari rumah Allah, ya. Yang ada kan seperti itu, ya. Yang seharusnya mereka lemah lembut, ya, ruhama ubainahum, sama kasih sayang di antara mereka, ya. Adillah itu. Wa a'izzatin 'alal kafirin, sebaliknya terhadap orang-orang kafir itu merasa berwibawa, tegas, ya. Ini sebaliknya, bisa damai dengan orang-orang kafir, tetapi dengan sama-sama saudaranya itu ribut melulu, dimusuhin saudaranya. Ini bagaimana nih keadaan seperti ini, ya? Dengan orang kafir bisa tertawa, bisa semeja, bisa bicara, ya. Tetapi dengan saudaranya diajak bicara, ini begini-begini, kasih pengertian, enggak dah, enggak mau, dah, enggak benar ente Islamnya. Nah ini, kecuali Islam yang kagak benar emang, lah, ya. Yang perlu dilarang seharusnya. Ini Islam yang kagak benar dibiarkan aja, ya, dipelihara memang, ya, supaya umat Islam di antara mereka itu ribut-ribut aja yang ada, ya. Ini orang-orang yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah adalah, ya, adillah, ya, al-mu'minin aizzatin al-kafirin yujahiduna fi sabilillah, dan mereka senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah dengan semampu mereka, ya. Ulama itu mencatatkan bahwa jihad itu bukan sekedar perang aja, tetapi termasuk menuntut ilmu. Dan kita mengajak orang untuk menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah merasa takut terhadap cercaan, hinaan orang yang mencerca, orang yang menghina, ya. Orang tuh mau ngomong apakah terserah, yang penting kita benar, ya. Yang penting kita dalam kebenaran, ya. Orang mau ngomong apa aja itu terserah, ya. Makanya ada satu puisi yang dikemukakan oleh Khairil Anwar yang berjudul Aku. Waktu kita masih sekolah kita hafal tuh Aku, ya. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Aku lebih tidak peduli, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi kebenaran yang kita perjuangkan udah terus saja, ya, walaupun peluru menembus kulitku, caci maki datang dari mana-mana, ya, menghinakan. Dulu awal-awal tahun 70-an, ya, tahun 77 lah, tahun berapa ya, tahun 70-80, itu yang namanya jilbab itu belum umum, ya, di sekolah-sekolah, ya, sehingga kalau orang pakai jilbab ada yang sampai dikeluarkan, jangan di kelas, nggak boleh masuk kelas, ya. Foto, ya, foto itu, ya, untuk ijazah nggak boleh pakai jilbab, harus kelihatan kuping, telinga, rambutnya kelihatan semuanya. Bukan itu saja, haji harus kelihatan telinga, ya, kan telinga itu aurat buat perempuan, sehingga jilbabnya itu harus dikemarikan supaya telinganya kelihatan. Ya, itu saya ingat tuh waktu haji tahun 98 masih, ya. Ya, istri saya, ya, harusnya dari sana memang harus kelihatan telinga. Akhirnya tukang fotonya saya suruh sedengin dulu, pasin dulu wajahnya. Ntar saya yang foto. Ya, ente minggir dulu, saya yang foto. Ya, karena nggak boleh aurat istri kita dilihat oleh orang lain, ya. Bukan dari keluarganya, dari keluarga kita, nggak boleh, ya. Sehingga, ya, pakai jilbab tapi kerudungan dikemarikan, ya. Dan tukang fotonya udah nyingkir, tinggal saya yang foto sendiri, ya. Nah ini, ya, yang kita lihat sampai tahun 98 tuh masih ada debu-debu bekas-bekas jahiliyah, ya, bekas-bekas kejahiliahan, ya. Ini dahsyat luar biasa, dan itu pertama kali pertentangannya luar biasa, ya. Saya begitu baru pindah sampai orang pada mengatakan itu Islamnya, ya, Ustadz Abdul Razak Islam apa sih? Ya Islam apa? Ya istri saya kan keluar masuk pakai jilbab aja tuh, nggak pernah lepas jilbab lah. Teman-temannya juga yang nginap waktu itu mau ada praktek lapangan, nginap di rumah 5 orang perempuan itu pakai jilbab aja. Justru bahwasanya yang benar, ya, itu disalahkan, yang salah itu dibenarkan.
Kan berabe, orang yang buka-buka aurat tidak dipermasalahkan, orang yang pakai jilbab dipermasalahkan. Ini gara-gara yang begini nih yang sering terjadi kericuhan di antara masyarakat dan mengganggu ukhuwah Islamiyah. Jadi nggak boleh termasuk menentang Allah dan Rasulnya. Wa in kanu, sekalipun mereka itu min aqrabil aqrabin, dari kerabat yang paling dekat, ya. Walaupun kerabat yang paling dekat, anak, bapak, ibu, wa ghayatin, dan yang paling maksimal ma yasmahu bihi lil ami, ya. Yang bisa toleransi terhadap orang-orang bodoh, al-ghafil, yang lalai, al-mustaghriq, ya, yang tenggelam di dalam kelalaian, ya. Mahma fatat hussolah, maka ketika mereka itu meluputkan sholat, tidak sholat, ya, orang awam kasih tahu kalau mereka meluputkan sholat artinya tidak melaksanakan sholat, fatat hussolah ayyaqdiyaha, untuk supaya mengkodoknya, wajib mengkodoknya ma'at taubati, dibarengi dengan taubat, anil audi ila misli dzalika, untuk balik lagi, ya, meninggalkan sholat itu seperti itu, misli dzalika, ya, meninggalkan sholat lagi, nggak mau kembali meninggalkan sholat lagi, ya, taubat kepada Allah dan kodok, ya, dikodok kalau meninggalkan. Ini kita kadang-kadang pergi piknik, ya, enggak sholat, ya, nah sholatnya di rumah aja dah, ya, digabung semuanya. Mana ada dalam fikih sholat digabung semuanya di rumah, ya. Kalau mau digabung juga dua-dua, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kan gitu mestinya, ya. Sholat jama' atau qasar jama', ya. Ini kita kalau sakit kemudian kagak sholat, kan sakit itu kalau kagak sembuh, ya meninggal. Kalau sembuh kita pulang, kalau kagak pulang ke rumah, pulang ke rahmatullah, kan begitu, ya. Udah dikit lagi meninggal kita, tanda-tanda sakit, malah kagak sholat. Ini meninggalkan sholat, dosa, ya. Sehingga kapanpun dimanapun kita dalam kendaraan, begitu waktu sholat, maka termasuk adalah di dalam qasar jama' takhir. Misalnya kita akan sholat zuhur di waktu asar, itu syaratnya adalah pada saat masuk waktu zuhur, begitu lihat jam 12 lewat ini udah zuhur, niatkan di hati, azamkan bahwasanya saya akan melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Dan itu syarat untuk supaya kita bisa jamak takhir nanti. Kalau tidak, hukumnya adalah meninggalkan sholat zuhur. Jadi diingatkan jamaah tuh kalau pergi piknik, ya, atau termasuk ya piknik lah, ya, kalau mau jamak takhir, ya, itu syaratnya adalah harus diazamkan dulu. Ingat, atau bukan jamalah, begitu waktu sholat, ya, kita masih di jalan, kita ingat di hati dan azamkan, saya akan sholat nanti di rumah. Ini tidak meninggalkan sholat. Kalaupun kemudian dia meninggal, malaikat Israel keburu datang. Tetapi kalau dia tidak niatkan, berarti meninggalkan sholat, ya. Nah ini kan berabe kalau meninggalkan sholat, ya. Jadi kembali bahwasanya kita harus kasih tahu tuh masyarakat amah, ya, yang tenggelam dalam kelalaian, qada, tobat, kemudian, ya, taubat yang dibarengi dengan tidak mau balik lagi pada perbuatan tersebut. Fa'amad do'atu fala kaifa wa alaihi ikhrajus shalah, ya. Adapun menyia-nyiakan tidak ada bagaimana atasnya, pokoknya dalam keadaan bagaimanapun, fi ikhrajis sholati an waktiha, untuk mengeluarkan sholat itu dari waktunya, nunda-nunda, akhirnya waktunya keburu habis, ya. Dosa, ini dosa besar, ya. Ismun azimun, itu adalah dosa besar, ya. Wa in apa tuh? Wa in baridun, sekalipun dingin. Apa? Bi qada'iha wa in baroda,
biqadaiha, dengan mengodoknya. Walaysa biuzril al-istighal bid-dunya, tidak ada uzur sibuk dengan dunia. Saya sibuk nih meninggalkan salat, enggak ada alasan. Wala yughayyirha anis shalah wala bi ghairiha la bi ghairiha, dan tidak juga selain dunia anis shalah, untuk meninggalkan salat. Antafutu artinya luput. Wala uzra, tidak ada uzur alasan, illa nauma, kecuali adalah tidur, awin nisyana faqat, atau ya lupa saja, tidur dan lupa saja yang jadi alasan. Sakit betapapun parahnya sakit, kagak ada alasan meninggalkan sholat. Makanya kalau ya saudara kita atau orang tua kita sakit di rumah sakit dan gak bisa bergerak, begitu waktu bisikan saja, ini waktu zuhur bu, ini waktu zuhur, ya kita ingatkan ya, supaya di hatinya itu ada, dia tuh mau melaksanakan sholat. Tapi kalau masih bisa, walaupun dengan kedipan mata, ya sholat dengan kedipan mata, dan gak bisa bergerak semuanya, yang bisa cuma kedipan mata. Ya, Allahu Akbar, kedip, Allahu Akbar. Ya, itu ingatkan. Ya, supaya jangan begitu kematian diantarkan dengan meninggalkan sholat. Ya, jadi sebisanya, kagak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Pokoknya sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, dikit lagi. Kita bersikat udah waktu isyraq belum? Udah waktunya ya? Belum 10 menit. Hatta tafutu wala uzra illa nauma wa nisan faqat wa ala walatul umuri, ya. Dan terhadap orang yang penanggung jawab urusan-urusan kaum mukminin, ya. Walatul umuri, ya. Orang yang menanggung, ya pemerintah misalnya, ya ulatul umuri, ya. Wa ala ulatil umuri, nanti dah wala ulatil umuri, walaupun masih sedikit, masih banyak juga sampai wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ya. Ketahuilah saudara-saudara, masih beberapa baris, nanti baru kita lanjutkan bulan 2 minggu berikutnya. Wa ala ulatil umuri. Baik, barangkali itu yang bisa kita perbincangkan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani ya Karim, wa'afani ya Rahman, wa'afani ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah an taj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'alna ya Allah fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jami'il adaya wal balaya wasyururi wat turur. Wa idza tawaffaytana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin warzuqna kama razaqta ibadakas salihin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.